Di awal film, kita melihat seorang nelayan yang sudah berpengalaman menuju ke laut untuk mencari ikan. Seperti biasanya, dia melemparkan jala dari perahu, tetapi jarinya tersangkut sesuatu di dasar laut. Nelayan itu segera menyelam ke bawah, tetapi dia tidak dapat kembali ke permukaan laut karena tiba-tiba sekawanan ikan mengelilinginya. Sementara itu seorang penjaga mercusuar bernama Charlie terlihat sedang menelepon rekannya di Jerman. Sinyal di monitornya terganggu dan dia bergegas untuk menyelidiki. Charlie harus menyelam ke dalam air untuk melepaskan sebuah alat sensor yang tersangkut di jaring ikan. Hal-hal aneh lainnya juga terjadi di Kanada. Seorang peneliti ikan paus bernama Leon sedang menuju ke sebuah pantai di mana seekor ikan paus pembunuh atau paus orca terdampar di pantai sejak beberapa jam yang lalu dengan luka besar di seluruh tubuhnya. Setelah memeriksa bangkai paus orca itu, dia menuju ke dermaga untuk mencari tahu apa yang telah menyebabkan luka seperti itu di tubuh bangkai paus orca tadi. Seorang nelayan tua membawa Leon ke kapalnya dan menunjukkan bagian sisi kapal yang rusak karena digigit ikan paus. Leon tidak mempercayai ceritanya. Charlie dan seorang temannya sedang menurunkan sebuah sensor yang telah diperbaiki ke dasar laut. Mereka melihat pecahan es metana di sekitar kapal dalam jumlah yang banyak. Leon mendengar suara ikan-ikan paus dan menyadari bahwa paus-paus itu terlihat di berbagai lokasi di sepanjang pantai. Sebelum menuju ke laut, dia mencoba menelepon pacarnya yang bernama Lizzie, tapi Lizzie sudah terlanjur membawa turis di kapalnya untuk melihat paus orca di alam liar. Seekor paus raksasa muncul di samping kapal Leon. Setelah diam selama beberapa menit, paus raksasa itu menyelam dan menghilang di bawah air, tetapi kemudian sekawanan paus orca muncul. Lizzie membawa para turis ke dek kapal, dan semua orang menyaksikan dengan kagum pada saat paus-paus itu muncul di permukaan laut. Seekor paus bungkuk raksasa juga muncul di sebelah kapal, dan para turis dapat melihatnya dari dekat. Perilaku aneh paus-paus itu tampak menyenangkan untuk disaksikan oleh orang awam, kecuali Leon. Dia mencoba memperingatkan temannya, tetapi sudah terlambat. Seekor paus menyerang kapal turis dan menghantam bagian tengah kapal tersebut. Leon tiba di lokasi kejadian dan mencoba menyelamatkan orang yang selamat, tetapi kemudian sekawanan paus orca terlihat memburu para turis. Leon gagal menyelamatkan Lizzie. Beralih ke sebuah restoran Prancis. Seorang chef terlihat sedang menyiapkan hidangan lobster, tetapi lobster itu menyemprotkan semacam zat ke wajah chef tersebut. Setelah menyeka wajahnya, chef itu lanjut bekerja. Namun sore harinya, chef itu dan dua koki lainnya mulai merasa sakit. Chef itu meninggal, dan kedua koki lainnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Di tempat lain, sebuah kapal Norwegia menurunkan kamera untuk mempelajari fenomena yang tidak biasa, yaitu invasi cacing es. Beberapa spesimen cacing dibawa ke kapal untuk dipelajari, dan ilmuwan itu menemukan hal aneh lainnya. Cacing-cacing itu ternyata memiliki rahang dan bereproduksi beberapa kali lebih cepat. Tim ilmuwan sepakat, mereka telah menemukan spesies cacing dan bakteri baru. Leon mendengar kesaksian seorang pemilik kapal penangkap ikan yang telah melihat seekor paus bungkuk menyerang sebuah kapal lain. Selain itu, Leon melihat keanehan lainnya. Bagian bawah kapal yang baru kembali dari laut terlihat tertutup semacam lapisan tebal. Hal seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Sekelompok ilmuwan meluncurkan sebuah alat ke dasar laut untuk memeriksa tanah tempat cacing ditemukan. Tetapi karena adanya kebocoran gas metana, terjadi ledakan di bawah laut. Kapal itu berhasil selamat, tetapi para ilmuwan menjadi sangat ketakutan. Para ilmuwan tidak hanya khawatir akan adanya kesalahan selama operasi, tetapi mereka juga takut akan hasil tesnya. Selain cacing di dasar laut, ternyata ditemukan juga semacam bakteri yang memakan es dan dapat mencapai dasar laut. Jess merekam pesan video untuk Charlie ketika sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi, dan sinyal yang mengkhawatirkan muncul di monitor. Tiba-tiba, air laut di sekitar kapal terlihat seperti mendidih dan sesuatu dari bawah laut menarik kapal tersebut turun ke kedalaman lautan. Di Venesia, seorang pria sedang membacakan puisi untuk pacarnya di atas sebuah jembatan, ketika tiba-tiba buku yang dipegangnya jatuh ke sungai. Pasangan itu melihat pemandangan yang sangat aneh di sungai. Ribuan ubur-ubur raksasa muncul di permukaan sungai. Hasil pemeriksaan koki Prancis mengungkapkan adanya jenis bakteri baru yang memakan sel darah. Ternyata beberapa orang diketahui telah meninggal dunia setelah mengunjungi restoran di sekitar pantai. Leon meminta izin untuk melakukan otopsi terhadap bangkai paus orca untuk mengetahui apakah pencemaran laut yang mempengaruhi perubahan perilaku paus orca tersebut. Leon menemukan sebuah zat asing di dalam otak paus orca tersebut, kemudian sampel zat tersebut pun dikirim untuk dianalisis.
Korban lainnya muncul, yaitu seorang pemuda yang bekerja di tempat pencucian mobil. Dari semua kejadian tersebut, para ilmuwan menarik kesimpulan bahwa bakteri menyebar dari restoran hingga ke sistem perairan. Leon menerima informasi tentang adanya kasus serangan paus. Dengan memperhatikan peta, Leon menemukan sebuah pola. Perubahan perilaku paus-paus itu terjadi selama masa migrasi. Untuk membuktikan kecurigaannya, Leon pergi ke tempat paus beristirahat. Penyelidikan itu hampir berakhir buruk, tetapi akhirnya Leon berhasil memasang kamera pada salah satu paus. Dr. Sigur mengetahui bahwa Jepang juga ternyata telah menemukan spesies cacing, tetapi Jepang belum mengumumkan penemuannya itu. Rekaman dari kamera yang dipasang Leon diperiksa di 2 laboratorium sekaligus. Rekaman Leon menunjukkan bahwa kawanan paus itu turun ke dasar laut, di mana terdapat cahaya aneh di sana. Di tempat lain, insiden baru terjadi di pantai. Gerombolan kepiting merangkak keluar dari laut dan memenuhi jalan-jalan di sebuah desa kecil. Sebuah rekaman dari dasar laut mengungkapkan sebuah misteri. Ternyata salah satu perusahaan minyak dan gas telah mengebor es di daerah terlarang dan merusak dasar laut sampai sejauh beberapa kilometer. Leon menyelinap melalui pagar untuk memasuki area pelabuhan kapal Jepang untuk mencari sampel yang bisa dianalisis, tetapi dia tertangkap oleh satpam dan ditahan. Pagi harinya, Tuan Saito, pemilik kapal Jepang, menghubungi Leon. Dia meminta Leon untuk tidak memasuki pelabuhannya dengan cara itu lagi, tetapi Tuan Saito berjanji untuk memberikan akses ke semua bahan untuk dipelajari. Charlie baru menerima pesan yang pernah direkam oleh Jess. Charlie memperhatikan beberapa keanehan pada rekaman itu, salah satunya adalah cahaya yang terlihat di balik jendela kapal Jess. Kepiting-kepiting dikirim ke laboratorium. Kejadian itu juga terjadi di berbagai belahan dunia lain. Seperti yang sudah diduga, terdapat zat aneh pada kepiting-kepiting tersebut yang menyerap sel darah dengan kecepatan luar biasa. Charlie meneliti rekaman video Jess berulang kali. Akhirnya, Charlie mendengar suara yang sangat mirip dengan suara dari rekaman laut dalam. Charlie menghubungi laboratorium dan menunjukkan kepada mereka rekaman tersebut. Tetapi atasannya yang bernama Katarina mengatakan bahwa itu hanya suara acak yang bisa saja terdengar dimanapun. Katarina memerintahkan Charlie untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan menutup stasiun itu karena musim dingin akan segera datang. Tetapi setelah menenangkan diri dan merenungkan kata-kata Charlie, Katarina memutuskan untuk menguji teori itu. Lalu, sebuah helikopter yang mengangkut sekelompok ilmuwan beserta peralatannya mendarat di pulau itu. Peralatan-peralatan itu dikirim ke pulau itu oleh Dr. Sigur. Setelah menyerahkan peralatan canggih itu kepada Charlie, Dr. Sigur hendak pergi. Tetapi pada saat yang bersamaan, para ilmuwan di markas besar menerima sebuah peringatan darurat. Mereka lalu menghubungi Dr. Sigur dan memberitahunya bahwa gelombang tsunami yang mengerikan sedang bergerak mendekati pantai. Mereka yang bisa melihat kedahsyatan tsunami itu menyadari bahwa tidak ada peluang untuk selamat. Dr. Sigur berhasil memperingatkan Charlie dan mereka pun pergi dari pulau itu. Pada sebuah konferensi pers, para ilmuwan menjelaskan bahwa bakteri asing itu menginfeksi manusia dengan sengaja, dan semua orang harus melarikan diri sejauh mungkin dari sumber air. Leon mencoba memperingatkan teman-teman layannya tentang hal tersebut, tetapi tidak ada yang percaya dan tidak ada yang mau meninggalkan tempat itu. Rahim bertemu Leon di markas besar untuk ikut serta dalam konferensi ilmiah. Para ilmuwan terbaik berkumpul untuk membahas fenomena yang sedang terjadi, dan mereka sepakat bahwa ada semacam kekuatan yang ingin menjauhkan manusia dari lautan. Hanya Katarina yang menolak gagasan tersebut. Katarina hanya percaya pada ilmu pengetahuan yang sudah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Jadi, sebagai pemimpin tim itu, Katarina memerintahkan mereka untuk mencari penjelasan logis berdasarkan ilmu pengetahuan. Meskipun pemimpin mereka tidak setuju, tim ilmuwan tersebut tetap berusaha meyakinkan pemerintah bahwa penghuni laut sengaja menyerang manusia menggunakan bakteri. Sayangnya, penjelasan itu pun ditolak oleh para pejabat pemerintah. Para pejabat juga menyarankan agar tim ilmuwan mencari solusi yang lebih ilmiah mengenai fenomena tersebut. Seorang ahli astrofisika bernama Samantha datang membantu tim ilmuwan tersebut. Berbeda dengan para pejabat, Samantha dengan cermat mempelajari laporan itu dan setuju bahwa suara aneh yang terdengar dari rekaman tidak memiliki kesamaan dengan bahasa apapun di planet bumi. Selain itu, timnya berhasil menangkap sinyal suara yang sama persis yang berasal dari Antartika. Salah seorang tokoh berpengaruh yang bernama Mifuno dari Jepang juga percaya pada teori Dr. Sigur dan setuju untuk membiayai penelitiannya dengan harapan hal itu akan membantu menyelamatkan dunia. Dr. Sigur mengumpulkan tim ilmuwan itu
dan memberitahu mereka bahwa misi penelitian akan segera dimulai. Dia meminta semua orang untuk berpikir dengan hati-hati dan mempertimbangkan risikonya. Bagi mereka yang bersedia untuk ikut dalam misi tersebut, diminta untuk mempersiapkan perjalanan ke Kutub Utara dalam 48 jam dari sekarang. Para ilmuwan pun pulang ke rumah masing-masing untuk memberitahu keluarga mereka tentang rencana kepergian mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang mereka cintai. Beberapa keluarga mencoba membujuk mereka agar membatalkan rencananya, tetapi pada akhirnya semua orang mengerti bahwa misi itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelamatkan dunia. Menurut perhitungan para ilmuwan, populasi bakteri terbesar ada di salah satu lembah di Antartika, di mana bakteri itu mungkin telah hidup di sana sejak jutaan tahun yang lalu. Tim tersebut bersiap untuk melakukan kontak, dan semua orang mengerjakan tugasnya masing-masing, termasuk memberi keterangan kepada seorang wartawan muda. Akhirnya, radar pun berbunyi, dan para ilmuwan bersiap untuk menangkap sinyal dari makhluk misterius tersebut. Asisten Mifuno yang bernama Sarah mengaku kepada Leon bahwa sebenarnya dia tidak percaya pada teori para ilmuwan. Tetapi selama ini firasat Tuan Mifuno tidak pernah meleset. Samantha punya rencana. Dia bermaksud menambahkan suara anak-anak ke rekaman sinyal suara yang berasal dari makhluk itu, dan mengirim kembali rekaman suara tersebut ke asalnya untuk menunjukkan bahwa mereka siap berkomunikasi. Charlie meminta untuk ikut serta bersama rekannya menyelam ke dasar laut. Kapal itu menurunkan jangkar, dan para ilmuwan pun mulai mengirim kembali pesan suara tersebut. Sementara itu, Charlie dan rekannya menaiki sebuah kapsul dan bersiap untuk menyelam ke dasar laut. Seluruh tim dengan penuh semangat menunggu reaksi dari makhluk itu, sampai akhirnya sebuah pergerakan muncul di radar, dan sensor pun menangkap sinyal suara. Tim yang berada di dalam kapsul berusaha menghubungi kapten untuk melaporkan bahwa kipas mereka rusak dan mereka mulai kehabisan oksigen. Tetapi alat komunikasi tidak berfungsi. Pilot kapsul yang bernama Luther sudah bersiap untuk kembali, tetapi batal karena Charlie melihat sesuatu, sehingga dia memadamkan lampu, dan mereka pun menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Orang-orang di atas kapal utama juga melihat sesuatu yang mendekat melalui radar mereka. Dokter Segur meminta agar kapten memanggil kapal selam mereka untuk kembali ke permukaan, tetapi alat komunikasi tidak berfungsi. Luther tidak ingin mengambil risiko, jadi dia menaikkan kapsul ke atas kapal. Ketika kapsul itu sedang memasuki pintu di bagian bawah kapal, Charlie melihat cahaya aneh, tetapi dia tidak memberitahu siapapun. Sementara itu, Samantha melaporkan bahwa mereka telah berhasil melakukan kontak. Sinyal suara telah diterima kembali dari makhluk itu, dan suara anak-anak yang dikirimnya telah berubah. Hal itu tandanya bahwa makhluk tersebut mengerti pesan dari manusia. Ilmuwan sedang berusaha untuk menyembuhkan mereka yang telah terinfeksi bakteri tersebut. Luther memberitahu wartawan bahwa dia tidak melihat apapun di dasar laut, dan apa yang dilihat Charlie mungkin hanyalah imajinasinya saja. Samantha mencoba menyusun sinyal yang bisa dipahami oleh makhluk tersebut. Ketika sedang berada di kolam kapsul, wartawan itu melihat cahaya di dalam kolam. Kemudian lampu di dalam kapal tiba-tiba padam, dan terjadi gangguan pada peralatan. Ketika semuanya pulih kembali, sang kapten melihat wartawan itu pingsan melalui monitornya. Dokter mencoba menyelamatkan wartawan itu, dan dia melihat cairan di mulut wartawan tersebut. Samantha menyampaikan ke semua orang, bahwa pada saat terjadi gangguan tadi, terjadi pula lonjakan sinyal, namun frekuensinya sangat rendah, sehingga tidak ada yang mendengarnya. Namun anehnya, sinyal itu berasal dari dalam kapal. Charlie mendengarkan apa yang dikatakan rekannya tersebut, dan sebenarnya dia tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakan bahwa bakteri itu telah masuk ke dalam kapal melalui kolam kapsul. Leon mengunjungi wartawan itu. Terlihat tubuh wartawan itu dipenuhi bintik-bintik aneh. Dokter lalu meminta bantuan Leon dan Sarah untuk memegangi wartawan itu sementara dia mengambil sampel cairan tulang belakangnya untuk diperiksa. Dokter lalu melaporkan tentang hasil pemeriksaannya. Zat aneh yang sebelumnya pernah ditemukan pada makhluk laut, terdapat pula di sumsum tulang belakang wartawan itu. Dokter yakin bahwa bakteri itu sedang berusaha menginfeksi sel-sel darah wartawan tersebut, dan Charlie akhirnya mengaku bahwa dia melihat cahaya memasuki kapal bersama kapsul mereka. Samantha merekam pesan baru untuk dikirimkan, dan kali ini ia memasukkan gambar dalam pesannya tersebut. Charlie diam-diam turun ke kolam kapsul, dan kolam itu bersinar lagi, menciptakan bentuk-bentuk yang aneh. Pada saat itu, Samantha menerima pesan balasan dari makhluk tersebut yang juga berisi gambar. Tuan Mifuno datang dengan helikopternya karena dia ingin hadir di sana. Dokter Segur menunjukkan kepadanya rekaman dari kamera di kolam kapsul
dan juga gambar balasan yang dikirim oleh makhluk tersebut. Menurut para ilmuwan, gambar itu menunjukkan peta bumi jutaan tahun yang lalu, ketika masih berupa samudra raksasa yang mengelilingi satu benua raksasa. Menurut para ilmuwan, makhluk itu bermaksud menyampaikan pesan bahwa mereka sudah berada di bumi, jauh sebelum adanya manusia. Dan mereka akan tetap berada di bumi lebih lama daripada manusia. Yang diinginkan makhluk itu hanyalah agar manusia tidak mencemari dan menghancurkan lautan. Namun, kabar baiknya adalah, karena makhluk tersebut bisa menanggapi pesan, artinya ada peluang untuk bernegosiasi. Sementara itu, dokter mempersiapkan obat yang dapat menghancurkan bakteri tersebut. Berita ini menimbulkan perselisihan di dalam tim. Tuan Mifuno ingin menguji obat tersebut di kolam, dan jika berhasil, maka bisa digunakan untuk menghancurkan makhluk itu sepenuhnya di lautan. Dr. Sigurd tidak setuju dengan rencana tersebut, dia ingin mencoba bernegosiasi terlebih dahulu dengan makhluk itu. Dokter berusaha mengambil jalan tengah dan menyarankan untuk menguji obat itu di kolam, tetapi tidak langsung melepaskannya ke lautan. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan percobaan itu. Dokter melepaskan obat itu ke dalam kolam, yang menyebabkan air di kolam bergejolak, bersamaan dengan suara jeritan mengerikan yang memecahkan kaca-kaca. Semua peralatan di kapal rusak, dan mereka hanyut tanpa petunjuk di perairan Antartika. Namun yang lebih buruk lagi, kapal itu dikelilingi oleh gunung es. Kapal itu bertabrakan dengan gunung es, tetapi tiba-tiba, cahaya biru mengendalikan kapal itu ke tempat lain. Kapten memerintahkan agar mesin kapal dinyalakan untuk melepaskan diri. Dia juga tidak mengerti mengapa mereka tidak menuangkan saja semua obat yang mereka miliki ke laut lepas. Namun, Dokter Segur mencoba menjelaskan kepada kapten bahwa semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari percobaan yang dilakukan di dalam kolam. Dan juga, tidak ada seorang pun di dunia yang mampu memproduksi cukup banyak obat untuk menghancurkan semua makhluk itu di seluruh dunia. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan bernegosiasi. Sementara tim itu berdiskusi bagaimana cara bernegosiasi, makhluk itu membuat kapal terjebak di antara gunung es. Charlie bergegas ke kapsul untuk turun ke dasar laut dan mengantarkan tubuh Luther ke makhluk tersebut sebagai tanda damai. Begitu sampai di kedalaman, Charlie mengubah rencananya. Dia menyuntikkan leukosit ke jantungnya agar dirinya bisa menyatu dengan makhluk itu. Kemudian dia membuka pintu kapsul. Charlie membiarkan dirinya berada di bawah kendali makhluk itu, dan gunung es pun membebaskan kapal tersebut, sementara tubuh Charlie diselimuti oleh cahaya biru. Kemudian, Charlie membawa kapal itu ke sebuah pulau terpencil dan dirinya terdampar di pantai. Charlie membuka matanya dan menatap langit dengan mata birunya yang bersinar.